Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan belajar pembelajaran kelima tentang alif lam komariah. Nah, bagaimana semangat hari ini? Tentunya masih semangat ya, meskipun belum bisa berangkat ke sekolah, tapi anak-anak semua harus semangat dalam pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, di sini kita akan belajar BTQ tentang alif lam komariah. Cara membaca alif lam komariah. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, bisa dipersiapkan dulu buku dan alat tulisnya, serta duduk dalam keadaan tenang dan perhatikan ustazah baik-baik ya. Mari kita baca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, langsung saja di sini kita akan belajar tentang alif lam komariah. Sudah siap? Nah, bisa dibuka buku BTQ halaman ke-29. Nah, di sini ada alif lam. Alif lam ini dibagi menjadi dua. Ya, anak-anak. Yang pertama ada alif lam komariah dan alif lam syamsiah. Nah, alif lam komariah kita akan dibahas hari ini dan alif lam syamsiah akan dibahas pertemuan selanjutnya. Hari ini kita akan membahas alif lam komariah terlebih dahulu. Nah, alif lam komariah sendiri, komariah ini berasal dari kata komar, ya artinya bulan. Nah, tentunya anak-anak semua tahu ya, bulan itu kalau malam hari terlihat terang ya. Nah, terang. Kalau malam hari terlihat terang. Nah, jadinya kalau membaca alif lam komariah ini membacanya dengan jelas dan terang. Karena apa? Karena bertanda baca sukun. Ya, bisa dipahami sampai sini? Kalau membaca alif lam komariah, membacanya jelas dan terang. Nah, bisa disimak juga di halaman 29 ya, Nah, di sini alif lam bertemu dengan 14 huruf, maka disebut dengan alif lam komariah. Yuk, kita perhatikan baik-baik contoh dari ustazah ya, sambil diperhatikan juga di dalam buku halaman ke-29 ya. Nah, di sini alif lam bertemu dengan huruf komariah. Tadi sudah dijelaskan atau disebutkan huruf komariah ada berapa? Iya, tepat sekali ada 14 huruf ya. Ini contohnya. Nah, di sini ada kalimatnya, kemudian dibacanya ya, diperhatikan baik-baik. Di sini ada hamzah. Nah, di mana kalimatnya? Fill out. Nah, dibacanya fill out. Nah, sama ya. Nah, di mana alif lamnya ini dibaca jelas ya, dibaca jelas. Kemudian yang kedua ada huruf ba. Nah, al-bariyah. Nah, kalimatnya al-bariyah, dibacanya al-bariyah, tidak al-bariyah. Nah, alnya harus jelas, al-bariyah. Nah, seperti itu ya. Kemudian ada huruf ghin. Nah, kalimatnya al-ghafuru, dibacanya al-ghafuru. Alnya jelas, al-ghafuru ya. Di sini ada huruf ha, baca kalimatnya walhabbu. Nah, dibacanya walhabbu. Nah, walnya jelas. Alif lamnya jelas di sini, wal. Kemudian ada jim, ada huruf jim di sini ya contohnya. Kemudian kalimatnya minal jinnati. Nah, dibacanya minal jannati. Nah, alif lamnya jelas ya. Kemudian huruf kaf. Nah, fil kitabi. Nah, fil kitabi. Alif lamnya jelas ya. Terakhir ada huruf wa, yang mana kalimatnya wa al-wasilatu. Nah, dibaca al-wasilatu. Alnya jelas. Nah, selanjutnya ada contoh lagi huruf ho, fa, ain, qaf, ya, mim, ha. Ya. Ada ho, al-khairu.
Nah, al khairu, alnya jelas. Yang kemudian fa wal fajri. Nah, wal fajri, alif lamnya jelas. Kemudian ain, al azizu, al azizu. Nah, alnya jelas. Kemudian qaf, mal qari'ah, mal qari'ah. Nah, alif lamnya jelas. Kemudian iya, bil yamini. Nah, bil yamini. Nah, ini alif lamnya jelas. Kemudian ma, al mautu. Nah, di sini al mautu, alnya jelas, alif lamnya. Kemudian ha, al huda, al huda, alif lamnya juga jelas ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Itu terkait alif lam qamariyah untuk pembelajaran hari ini. Nah, untuk selanjutnya besok kita akan mempelajari tentang alif lam syamsiyah. Ya, masih bisa diingat ya, alif lam ada dua ya, yang mana alif lam qamariyah dan alif lam syamsiyah. Nah, hari ini Ustazah akan menyampaikan tugas di mana terdapat dalam buku PTQ kelas 4 halaman ke-33 sampai 34. Ya, bisa disalin katanya ya. Itu terdapat kalimat ada huruf hijaiyah terkait bagaimana cara membaca alif lam qamariyah. Nah, nanti bisa ditulis di situ ya, di halaman ke-33 dan 34. Nanti hasilnya dari tugas tersebut bisa dikirim ke Ustazah Betty. Nah, nanti bisa dikirim ya. Harus semangat ya belajar di rumah ya, meskipun masih pandemi dan belum bisa sekolah, kita harus semangat belajar di rumah. Dan tetap jaga kesehatan, serta jangan lupa sholat 5 waktunya ya. Dan yang paling penting menghormati kedua orang tua. Ya, setuju anak-anak semua? Nah, untuk pembelajaran hari ini mungkin Ustazah cukupkan sekian ya. Nah, apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah dari tadi Ustazah sampaikan dari awal sampai akhir, Ustazah mohon maaf yang terus-terusnya. Tetap harus ingat pesan dari Ustazah. Dan jangan lupa tugasnya dikumpulkan. Ustazah akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.